Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana, summa amma ba'd. Rukun Islam yang ketiga, As-Siyam, halaman 117. As-Siyamu fil lughati, puasa dari segi bahasa bimakna al-imsaku mutlaqan, menahan diri secara mutlak. Halaman 117. Jadi dari segi bahasa, puasa itu menahan diri dari apa saja secara mutlak, secara umum, secara mutlak. Anit ta'am, baik menahan diri dari makanan, wasyarab, minuman, wal kalam, pembicaraan, wan nikah, pernikahan. Allah Ta'ala an Maryam, Allah Ta'ala berfirman menjelaskan tentang Maryam alaihissalam. Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Yang mana pada waktu itu Maryam, beliau bernadar kepada Allah Ta'ala, bernadar untuk puasa, maksudnya menahan diri dari berbicara, tidak ngomong sama sekali. Falan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan mengajak bicara siapapun manusia. Wa syar'an, dan pengertian puasa secara syariat, al-imsaku, menahan diri, anil muftirati, dari hal-hal yang membatalkan puasa, ta'abbudan lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala, min tulu'il fajri, dari terbitnya matahari, ila hurubi syamsi, sampai tenggelam matahari. Jadi ini adalah pengertian puasa secara istilah syariat Islam. Menahan diri, kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik yang membatalkan secara hissi maupun maknawi, makan ataupun minum ataupun berhubungan suami istri dan hal-hal yang membatalkan lainnya. Dalam rangka apa? Kalau kita menahan diri saja, nggak makan, nggak minum, tapi nggak ada niat ibadah kepada Allah, maka ini nggak dinamakan puasa. Ada namanya sekarang apa untuk diet, puasa inter? Iya, itu. Itu bukan puasa yang secara syar'i, tapi puasa secara istilah. Secara bahasa, bukan secara istilah. Ya, untuk kesehatan kan ya. Tapi kalau kita niatkan itu ibadah, maka menjadi sebuah ibadah. Ya, sehingga puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi diniatkan ibadah lillah. Ibadah tujuannya ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batasnya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Wa qad farada fisun wa qad furida fis sanati tsaniyah, dan puasa telah diwajibkan pada tahun kedua. Jadi di tahun pertama Allah tidak langsung membebankan syariat puasa. Manakala keimanan semakin menguat, kemudian Allah syariatkan fardu saum, faridatus saum. Fasaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad pun berpuasa tis'a Ramadanat. Nabi Muhammad berpuasa 9 kali Ramadan saja. Ya, karena disyariatkan pada tahun kedua. 9 kali Ramadan. Fal wajibu, maka yang wajib minas siyam, dari puasa, huwa syahrul Ramadan,
Kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad, tidak memiliki kewajiban puasa kecuali puasa Ramadan. Ya, beda lagi ketika puasa nadar menjadi wajib bukan karena disyariatkan, tapi karena kita sendiri yang mewajibkan. Nadar misalnya. Jadi puasa yang wajib adalah puasa Ramadan. Waqad sabata fi saumihi, dan telah ditetapkan puasa di bulan Ramadan fadail adidah, keutamaan yang sangat banyak. Minha diantaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa puasa bulan Ramadan, imanan wahtisaban, seraya dia beriman dan mengevaluasi diri, ghufira lahu, maka diampunkan kepadanya ma taqaddama min dambihi, dosa-dosanya yang telah lalu. Rukun selanjutnya yakni syahadat, sholat, zakat, puasa, kemudian haji. Al-hajju lughatan al-qasdu. Haji secara bahasa adalah al-qasdu, artinya menyengaja atau menuju. Wa syar'an, apa itu haji? Qasdu maudhi'in makhsusin. Menyengaja menuju tempat tertentu. Wa huwa, yaitu al-baitul harami wa arafah, yakni Baitullah al-Haram dan Arafah. Fi waktin mahsusin, pada waktu tertentu. Kapan waktunya? Wa huwa ashhurul haji, yakni pada bulan-bulan haji. Bulan haji itu kapan? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Bulan haji ya dilaksanakan haji 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sehingga habis Ramadan, Syawal sudah mulai kloter 1 berangkat untuk menuju ke Baitullah. Lil qiyami bi a'malin mahsusa, berangkat ke Baitullah, ke Arafah pada bulan-bulan haji, tujuannya melakukan amalan-amalan khusus. Apa itu amalan khusus? Wahia a'malul haji, yakni amalan-amalan haji bisyurutin muhaddadatin, dengan syarat-syarat tertentu. Wa qad syuri'a, dan telah disyariatkan ala sawabi, menurut pendapat yang benar, fis sanatit tasi'ah, haji diwajibkan pada tahun ke-9. Wa hajjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tahun 9 Hijriah ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berhaji marratan wahidatan, 1 kali saja seumur hidup beliau, yakni fis sanatil asyirah, pada tahun 10 Hijriah. Jadi tahun 9 disyariatkan fardu haji, tahun ke-10 Nabi melaksanakan haji. Fa in qila, ketika dikatakan, di antara kita ini berapa orang yang sudah pergi haji? Berapa persen yang sudah pergi haji? 1, 2, Beni 3, 4, belakang-belakang 4, 5, insya Allah 5 yang sudah 6 di antara yang hadir. Alhamdulillah 6 sudah melaksanakan fardu haji. Insya Allah sisanya tahun-tahun ini atau tahun depan. Amin Allahumma amin. Insya Allah kita mohon kepada Allah dengan penuh keyakinan Allah mampukan untuk berangkat haji, karena haji bukan hanya materi saja, tapi di samping itu adanya niat yang kuat dan
pertolongan dari Allah Ta'ala. Allah manggil siapapun yang Allah kehendaki, ya. Walaupun mungkin di mata manusia impossible, tapi ternyata Allah panggil untuk berhaji. Maka kita kuatkan niat kita, kemudian kita berdoa dan semakin berazam untuk kemudian bisa menjalankan rukun Islam yang kelima, yakni melaksanakan ibadah haji, yang mana tidak ada pahalanya kecuali al-jannah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada pahala baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa'ingkir, kalau dikatakan fama hukmu man taraka wahidan min hadhil arkan as-salasa. Sudah kita bahas rukun Islam dari syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Pembahasan mengenai bagaimana yang meninggalkan syahadat, otomatis dia tidak muslim, kafir. Kemudian salat, sudah kita bahas juga konsekuensinya seperti apa, yang meninggalkan karena malas atau karena tidak mengimani bagaimana. Nah, tiga terakhir ini, tiga rukun terakhir, apa? Zakat, puasa, haji. Fama hukmu man taraka, apa hukum orang yang meninggalkan wahidan, salah satu, min hadil arkan as-salasa, salah satu dari tiga rukun terakhir ini. Apa hukumnya? In kana qad tarakaha la jahdan liwujubiha, apabila ia telah meninggalkan tiga rukun terakhir ini bukan karena dia mengingkari kewajiban zakat, puasa, haji, dia mengimani itu wajib. Wa innama kasalan, tapi dia tinggalkan, dia tidak kerjakan zakat, puasa, haji, dia tinggalkan karena malas. Au bukhlan, atau pelit, dia punya harta juga tapi nggak mau pergi haji, ya. Fa innahu la yukaffir, dia tidak dihukumi kafir, walakinnahu ala khatarin azim, tapi dia dalam ancaman yang sangat berbahaya. Jadi dia mengimani bahwa itu hukumnya wajib, ya, tapi dia tidak melaksanakan, dia meninggalkan puasa, zakat, haji karena pelit atau karena malas, maka hukumnya tetap Islam, tapi dia dalam bahaya yang teramat sangat. Wad dalil, dalilnya apa? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zakati, mengenai zakat, annahu qala, beliau bersabda, ma min sahibi dhahabin wala fiddah, tidaklah bagi pemilik emas dan perak, la yu'addi minna haqqaha, kalau dia tidak mengeluarkan hak dari hartanya, yakni harus dizakati, illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali kelak di hari kiamat, suffihat lahu safaihu minnar, hartanya akan dijadikan papan penggilingan dari neraka. Jadikan papan, ya. Kemudian diapakan papan itu? Fa'uhmiya alaiha fi nari jahannam, dipanaskan di api neraka hartanya tadi, emas peraknya. Fayukwa biha janbuhu, hartanya tadi dijadikan papan begini, dipanaskan, kemudian untuk disetrikakan janbuhu, pinggangnya, wajani, wajab, apa namanya, ini bagian depan, ya, disetrika, kita disetrika begini, naudzubillah min dzalik. Wajabinuhu, ininya juga disetrika, panas, naudzubillah min dzalik. Wa dhahruhu, dan punggungnya disetrika, hartanya jadikan alas untuk setrika dirinya. Kullama baradat, nanti ketika sudah dingin, ya, orang yang nggak mengeluarkan zakat ini, u'idat, selalu dikembalikan lagi, tubuhnya utuh lagi disetrika lagi. Naudzubillah min dzalik.
fi yaumin, pada hari di mana kana miqdaru khamsina alfasana, pada hari di mana satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun. Jadi kalau disetrika satu hari selama sampai dengan 50.000 tahun. Alhamdulillah min dzalik. Sehingga kalau tidak mau mengeluarkan zakatnya, 3 di antara rukun yang terakhir, karena bakhil, nanti uangku berkurang, tidak jadi nih 1 M karena kurang, dikurangin untuk bayar zakat, biar cuma 100.000, kalau kurang 100.000 tidak jadi nih 1 M, pelit, maseke. Akhirnya apa? Tidak mau mengeluarkan zakatnya. Maka ancamannya itu tadi, dia dalam ancaman yang sangat bahaya, kelak hartanya dijadikan papan untuk nyetrika dia. Kalau sudah utuh kembali, dikembalikan lagi seperti semua, disetrika lagi. Hatta yuqda bainal ibad. Sampai kapan dia disetrika? Sampai Allah Ta'ala memberikan, menjatuhkan putusan. Kalau kayak hakim di dunia, kalau belum ketok palu kan belum jatuh putusan ya, masih sidang-sidang terus, datang ke pengadilan. Sampai Allah berikan putusan. Fayara sabilahu, dia akan melihat kemana putusan dia ini, dia akan digiring kemana? Imma ilal jannah, apakah dia kemudian dikembalikan ke surga, au ilan nar, atau kembalikan lagi dilempar di neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena orang mukmin pasti nanti masuk surga. Hanya sesuai dosa-dosa yang dia kerjakan, apakah dicelup-celup dulu, diserka-serka dulu di neraka, naudzubillah min dzalik, kemudian nanti diangkat, dibersihkan, dimasukkan di surga, atau langsung dimasukkan di surganya Allah Ta'ala. Sehingga ini ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, bagi orang yang malas ngeluarin zakatnya, atau pelit, merasa hartanya berkurang kalau dikeluarkan kepada yang berhak menerima zakat. Maka kita seyogianya ya aware, perhatian, mempunyai attention yang besar kepada nikmat rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Kita hitung-hitung, kita inventarisir. Kan sekarang gampang, nggak harus catatan di kertas, karena di kertas kadang hilang atau tintanya sudah nggak ini. Kalau kita simpan di note, Google Drive, itu kan tersimpan semuanya. Berapa aset-aset yang kita miliki, misalnya emas berapa, kemudian tabungan yang mengendap selama 1 tahun, ya, emasnya sudah sampai nisab, bisa digabung dengan harta yang lainnya, emas, tabungan, deposito, apa ya, yang masuk dalam yang sudah kita bahas, apa saja yang wajib dizakati pada pertemuan lalu, ya, zakat perdagangan, hewan ternak dan seterusnya, ya, dikumpul, dijadikan satu, dicatat, diinventarisir berapa, sehingga 2,5%-nya itu berapa bisa kita keluarkan pada waktu haul kalau sudah mencapai 1 tahun. Ya, kadang kebanyakan kita di bulan Ramadan, tapi dihitung apakah haulnya itu di bulan Ramadan atau tidak. Kalau maju mundur beberapa hari tidak masalah, dikeluarkan lebih dulu atau agak mundur, misalnya masih belum selesai menghitung atau bagaimana. Sehingga ini salah satu ancaman bagi yang tidak mau melaksanakan rukun dari rukun Islam. Faqad dzakara annahu taraka zakah. Disebutkan dalam hadis tadi bahwasannya orang tersebut, hamba Allah tersebut, seorang muslim tadi, dia meninggalkan zakat. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir khalidina fiha, kekal di neraka, enggak akan diangkut ke surga. Kalau orang Islam, orang mukmin, diangkut nanti ke surga. Dibersihkan dulu, ya, ada dicelup-celup dulu, ada setrika. Tsumma qala ba'da ma dzukira ta'dzibuhu, kemudian setelah disiksa, dalam hadis tadi disebutkan
apa? Fayara sabilahu, dia akan melihat kemana jalannya dia, kemana tempat kembalinya dia. Imma ilal jannah, apakah ke surga, wa imma ilan nar, ataukah ke neraka. Jadi kita fungsinya untuk belajar ilmu agama, walaupun cuma sepekan sekali, 2 kali, 3 kali menghadiri majelis ilmu, kita usahakan itu. Karena apa? Disitulah keikhlasan kita ditempa. Karena beda kalau kita lagi sekolah, kita tidak masuk, di absen, hoib, alfa, nanti nilai kita berkurang atau tidak bisa naik kelas. Tapi kalau kita belajar ilmu syar'i, apalagi di usia yang sudah bukan lagi usia bangku sekolah, itu betul-betul keikhlasan kita diuji oleh Allah. Kajian yang sepekan sekali saja, apakah kita mau rutin untuk kemudian belajar istiqomah menghadirinya? Karena disitulah salah satu wasilah kita, ruhiyah kita dicas, isi kembali. Kadang dengan kesibukan selama 1 pekan ini, dengan berbagai kejadian kehidupan ini yang kita alami, kemudian tidak ada kita diisi ruhiyah kita, itu kayak kosong sekali, betul-betul kosong. Ketika saya juga sebagai seorang pengajar, saya juga berkewajiban pada diri saya sendiri untuk merecharge, mengisi kembali baterai ruh saya. Jadi saya juga belajar seperti antum sekalian, seperti sahabat semuanya. Karena ketika saya tidak, misalnya tidak nyetor ke guru, tidak belajar ke guru, kayak ada yang hampa di hati ini. Kalau saya alami. Pernah guru saya libur sampai lama karena suaminya meninggal, lama sekali. Itu kemudian kayak ada yang hilang dalam diri ini. Biasa ada yang ngomelin, ya kan? Ditegur ini itu, diomelin. Biasa kita mendengar ceramahnya, biasa kita mengaji, didengarkan guru, itu ada something missing, ada sesuatu yang hilang. Maka disinilah keikhlasan kita betul-betul ditempa. Nggak ada yang nuntut ibu-ibu sekalian umat, Mbak Eni kalau nggak hadir nanti saya hukum, tidak ada. Ya apalagi antum sekalian usianya kakak saya, ibu saya, bibi saya, ya nggak berani saya kemudian mengancam, awas kalau tidak